Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kali ini saya mempunyai sebuah servisan laptop merek Acer Aspire dengan tipe 4349. Ini adalah 4349 series. Kalau mau lebih lengkap serinya, ini ada di bawah yang ada barcode-nya. Aspire 4349 B812G32 MNKK. Itu nomor untuk referensi kita untuk cari spare part. Laptop ini katanya mati total, pemirsa. Mati total, tapi bisa dicas katanya. Cuman dia nggak bisa dihidupkan sama sekali. Saya lihat baterainya kok kayaknya kayak nggak ori. Tapi apa emang bentuknya kayak gini ya dari pabrik? Dia seolah-olah nggak presisi gitu. Tapi kalau ngeliat dari segelnya kayaknya memang ori. Coba aja ya langsung kita hidupin. Kalau misalnya bisa diperbaiki, coba nanti kita perbaiki. Langsung coba saya hidupkan, saya tekan tombol power on, ternyata nggak hidup sama sekali. Output dari adaptor ini adalah 19 volt 3,42 ampere dan ini adalah charger aslinya yang sesuai banget sama tegangan output atau tegangan input dari baterai itu sendiri, pemirsa. Saya colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira sambil dicolokin ke arus listrik, bisa nggak dia dihidupin? Tuh, lampu cas baterainya hidup, nyalanya terang banget, lampu indikator baterainya hidup tuh, tapi nggak berkedip. Biasanya ada laptop yang kalau misal dia dicas tuh dia berkedip. Kalau ini enggak, saat ini enggak. Saya tekan-tekan tombol power on, ternyata memang bener enggak mau on sama sekali, pemirsa. Nah, gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang punya laptop rusak. Semoga bisa diperbaiki. Jempol ke bawah artinya laptop ini mati total. Langsung aja deh. Coba saya buka. Kira-kira ada apa di dalam. Biasanya laptop itu, dia kalau nggak pakai baterai pun kita colokin casnya ke listrik 220 volt, dia tetap mau hidup. Tapi kok ini nggak sama sekali. Saya curiga motherboardnya yang rusak. Coba dulu saya bukain skrupnya satu persatu ya. Pertama dari baterai, terus skrup-skrup yang lain. Kalau untuk laptop ini harus dibongkar semua skrupnya supaya kita bisa bongkar casing belakang. Biasanya di laptop yang lain itu ada kemudahan untuk bisa mengakses hard disk atau RAM, tapi kalau di laptop ini enggak. Harus buka dulu semua skrupnya baru bisa kita lihat hard disk dan RAM-nya atau komponen-komponen yang lain. Coba kita lihat ya. Kira-kira ada yang janggal nggak? Nggak ada kok yang janggal, pemirsa, kalau misalnya dilihat dari luar. Nggak tahu ya kalau di dalam. Dan skrup-skrupnya saya lihat, saya perhatikan satu persatu.
Semuanya terpasang nih, nggak ada skrup yang nggak terpasang. Dan setelah saya bongkarin semua skrupnya, setelah casing belakang saya buka, ternyata saya nggak menemukan ada harddisk di sini. Nih, harddisknya hilang. Kayaknya dilepas deh harddisknya. Terus ini adalah CMOS, ini adalah RAM, kemudian ini adalah mikroprosesor. Dan ini fan-nya. Ini WLAN. Kabelnya yang warna putih nggak ada. Cuma ada kabel warna hitam aja. Pernah dibongkar laptop ini pemirsa. Mungkin dia mati total, tapi harddisknya diambil untuk kemudian datanya diambil. Gitu kayaknya. Penyakit sebelumnya tuh mati total mungkin. Kalau mati total akhirnya datanya diambil dengan cara mengambil harddisknya. Coba saya lepas dulu baterai CMOS-nya. Habis itu setelah beberapa menit saya bakal pasang lagi. Biasanya kalau laptop nggak mau hidup, nggak mau start, itu ada pengaruh dari baterai CMOS atau CMOS-nya error. Jadi supaya nggak error, kita reset aja dengan cara memutuskan arus ke CMOS dari baterai ini. Kita pasang lagi. Kemudian coba kita hidupkan, kira-kira dia mau hidup apa enggak. Colokin dulu chargernya ya. Kita lihat. Indikator chargernya nggak hidup sama sekali pemirsa. Padahal udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Nggak hidup nih. Karena baterainya saya lepas. Ini saya pencet tombol power on, dia juga nggak hidup. Artinya setelah saya lepas baterai CMOS, saya pasang lagi, terus saya hidupkan, dia tetap nggak mau hidup. Terus lampu indikator baterainya nggak hidup waktu saya cas. Kalau misalnya baterainya dilepas. Tapi begitu baterainya dipasang, kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh, lampu indikator baterainya hidup. Artinya dia masuk, artinya listrik itu bisa masuk ke motherboard. Itu harus melalui baterai dulu. Nggak kayak laptop yang lain. Laptop yang lain kalau baterainya dilepas itu arus listrik bisa langsung masuk ke motherboard. Tuh, kalau baterainya saya lepas, dia memang benar-benar nggak mau hidup loh pemirsa. Saya baru nemuin penyakit laptop yang seperti ini, atau mungkin memang karakter laptopnya seperti ini ya. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya ini memang rusak di motherboard ini. Di bagian mana yang rusak di motherboard itu ada banyak banget, ada banyak macamnya. Cuman saya akan pastikan dulu ada harddisknya untuk kemudian saya perbaiki. Kalau misalnya nggak ada harddisknya pun nggak perlu diperbaiki deh. Cukup untuk menunjukin aja ke pemirsa bahwasanya ciri-ciri kerusakan motherboard itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kita colokin casnya, baterai kita lepas, dia nggak mau hidup sama sekali. Aturan dia mau hidup karena udah ada supply tegangan. Kesimpulannya, harddisknya nggak ada, kemudian kabel putih dari WLAN juga nggak ada. Harusnya ini ada dua kabel. Laptopnya pernah diutak-atik pemirsa. Baiklah ya, kita bakal jumpa lagi setelah saya nemuin harddisknya. Assalamualaikum. See you and bye-bye.